Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Balik lagi di podcast Cerita Wangi bareng gue Kohar. Gua Mas Dan, masih tetap Mas Dan. Oke. Kita udah masuk ke episode keempat Mas Dan. Iya. Gimana? Hah? Ada yang beda ya? Ada. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Tempatnya mungkin ya? Iya. Tempatnya Sekarang kita pakai di mana nih? ini di Barang Angkringan ya. Eh, Angkringan podcast Cerita Wangi. Iya, sekarang ada yang beda. Kalau kemarin kan suasananya kan gimana gitu, agak gelap-gelap kayak Iya, gitu kan. Iya. Ada apa-apa gitu kan. Sekarang kan ya lumayan lah. Terima kasih buat semua kan. Mm-mm. Gimana nih? Oke, langsung kita bakal cerita. Biasa dong. Iya dong. Kita dulu. Oh, Kita gitu. terima kasih dulu buat Oke, teman-teman kita. siap. Buat para teman-teman subscriber, Benar. like yang sudah Share, share, udah komen, komen. ya. Buat teman-teman yang udah bantu-bantu kita Buat di teman-teman semua. perjalanan podcast ini juga terima kasih banget. Nah, hari ini ada cerita apa nih? Gue ada ini dari email teman gue email nih. Email. Ah, Email apa namanya? Email apa Enggak. emang kita dapat email oh dari? kita dapat email dong. Oh, dapat email Dapat dari email dari orang teman yang saya. namanya email gitu. Ntar gue ceritain aja ya. Oke. Oke ya. Siap. Oke, langsung aja. Sikat. Ya, berarti cerita pertama dari gue apa lo? Lu aja. Lu aja deh. Kan gue kan kemarin udah. Gua. Iya, lu aja dulu. Gua ya. Iya dong. Oke deh. Ini masih sama nih pengalaman, langsung aja ya. Iya? Gua Oke. cerita pengalaman gua lagi. Biasa. Pengalaman lagi ya? Pengalaman Pribadi gua lagi? Iya, Iya. pengalaman gua yang dulu-dulu lah. yang di masih mana? Yang di mana? ya ada lah tempat kayak gitu gitu. Oke. Enggak ding, di rumah gua tepatnya. Ini cerita, ini yang ngalamin temen gua sih, cuman itu bareng sama gua. Waktu itu biasa kalau kita habis ujian nasional kan udah hari bebas tuh. Mau begadang kayak mau tidur malam, mau nggak tidur juga kan nggak apa-apa, soalnya kan biasa berangkat sekolah juga kan mau ngapain kan di sana kan. Yeah. Udah nggak ada pelajaran apa-apa. Nah, waktu itu gua nongkrong nih di Yeah. rumah gua tepatnya. Rumah gua kan di sebelah makam. Lu tahu dong ekspektasi rumah di Sebelah sebelah makam. makam tuh gimana tuh? Kayak gitulah. Kata orang-orang kan, rumah di sebelah makam pasti misalkan ada pohon gede atau ada pohon apa pasti kan ada yang nungguin tuh. Biasanya. Apa kayak Iya. gitu kan kata orang-orang yang di sekitar situ kayak gitu. Nah, singkat cerita, temen gua tuh nongkrong malam-malam, masih sore, masih jam 11-an tuh kebelet kencing nih. Kebelet kencing, nanya, kebelet kencing nih gua kayak gitu. Nah, gua suruh kencing di dalam nih. Ya udah yuk. Di dalam mana? Ya di dalam, masuk rumah Oh, maksudnya, iya. kamar mandi. Ya, jelas. Masuk, lu mau pikirannya aduh. Lanjut. Lanjut ya. Iya dong. Aduh, kemana-mana di gua nih. Terus itu kan dia nggak mau. Udah tidur kencing di situ aja depan di bawah pohon. Nah, depan rumah gua itu ada pohon kapas, pohon randu tuh. Pohon randu ya. Randu. Ya, tahu. Randu gede. Nah, dia udah gue bilangin jangan kencing di situ. Di situ ada yang nungguin. Udahlah, di situ emang ada sih, dia hantu. Kalau di kampung gua namanya Serenggi, kalau di daerah Jawa kayak gitu, Pantura itu namanya Serenggi, nggak tahu kalau di Serenggi. kalau di apa Di daerah lain. daerah lain namanya apaan. Iya. Yang jelas hantu cewek aja namanya Serenggi itu. Nah, nggak cerita, udah tuh dia nggak percaya, dia kencing di situ. Nah, udah kan dia ngomongan kan nggak apa-apa kayak gitu kan, katanya ya udah terserah, yang penting gua udah ngingetin, ngomongin kayak gitu, kalau ada apa-apa ya ditanggung sendiri kayak gitu kan. Nah, singkat cerita dia pulang tuh nyampe rumah
sampai rumah pas jam 3 malam. Ibunya kan petani, orang tuanya kan. Kalau petani kan biasanya kan dia kan bangun pagi ya. Pagi nyiapin sarapan, sebelum subuh nyiapin pokoknya biar dia berangkat, ibunya berangkat udah beres semua lah kayak gitu. Ibunya dengar ada suara cewek nangis. Nah bingung dong, dia di rumah nggak ada cewek, dia cuman berdua. Bapaknya kan kerja di Jakarta, perantauan kan. Nah dia bingung, cewek nangis siapa, orang nggak ada cewek lain kan, nggak ada perempuan lain ibaratnya. Dia ngintip dari dalam. Nah ternyata tuh ada cewek pakai baju putih nangis duduk di atas motor temen gua gitu. Nangis tuh. Udah ibu temen gua kan nggak berani dong, dia cuma ngintip. Nah habis itu si cewek jalan tapi kayak ngambang tembus pintu keluar. Ibu temen gua orang biasa, orang ibarat kayak gitu kan, nggak kaget lah sama yang kayak gituan. Cuman kan ya mungkin cuman lewat kayak gitu. Udah tuh pagi. Nah paginya aneh nih, gua mau ke tempat temen gua mau ke tempat gua. Nah pas di tengah jalan gua lihat ada orang rame-rame di depan toko, pokoknya adalah toko kayak gitu kan. Ternyata ada orang kecelakaan, tapi gua lihat cuman satu korban doang tuh. Yang korban satunya gua nggak lihat. Ini rame. Apa nih? Naik apa nih? Kecelakaan apa? Motor. Iya kan, apa itu kan ya, gua nggak tahu kan ya, gua cuman berhenti bentar doang, orang rame kan macet pasti tuh. Nah gua nyampe ke rumah temen gua tanya kan, nggak ada orang. Terus rumah kakaknya kan di belakangnya tuh, pas ada kakaknya ngomong, katanya temen gua itu udah keluar, udah berangkat katanya kan. Udah keluar dari rumah itu ya? Udah berangkat. Nah gua pengen ketemu kayak gitu kan. Nah udah tuh gua pulang. Habis itu pulang sekitar jam 11 siang gua dapet SMS. Malum zaman dulu kan masih SMS-an. HP aja masih yang layarnya kuning. Ya 3310 Pak. Kali. Itu kan dapet SMS, katanya teman gua kecelakaan. Nah gua bingung kan, kecelakaan di mana kayak gitu. Kecelakaan ternyata dia kecelakaan di toko, depan toko yang tadi itu ada kecelakaan itu tadi tuh. Yang lo lihat? Gue kan bingung. Emang tadi gue lihat ada orang kecelakaan, tapi kayaknya emang gue kan tanya, emang lo kecelakaan gimana? Dia adu banteng dia. Jadi adu depan gitu ya? Motor lawan arah. Iya. Nah emang yang nabrak satunya pakai motor apa? Yang satu pakai motor Ninja. Emang gue lihat itu ada Ninja warna merah di situ. Nah korbannya juga kan dia kayaknya sih luka parah. Soalnya kan ya kayak gitulah, namanya juga adu banteng, ya kecepatan tinggi kan. Nah terus gue tanya kan, nah terus lu gimana? Katanya nggak apa-apa gimana? Nah yang anehnya temen gua naik motor pakai celana pendek, ya kan? Nggak pakai helm, cuman pakai sweater. Kecelakaan kayak gitu, nggak ada luka sedikit pun tuh, nggak ada luka, nggak ada lecet, nggak ada darah, pokoknya nggak ada lah. Ya mungkin kalau badan agak memar sih mungkin ada, namanya jatuh kan, ke hantem aspal atau apa mungkin. Yang gua anehin nggak ada luka, nggak ada goresan. Padahal motor itu dari belakang, lampu belakang
jok belakang itu bisa nempel sama stang, dia jadi Oh, ringsek berarti ya? nyesek, jadi ngelipet ke tengah kayak gitu kan. Berarti itu temen lo yang di depan apa yang belakang? Temen gue sendiri, Oh, orang naik sendirian. motor kan sendirian, Oh, iya. nggak boncengan. Orang mau nyamperin gua kan, mau berangkat bareng katanya. Nah terus apa? Nah udah nih, dia pokoknya nggak itulah. Nah kalau orang ibarat gimana ya, kalau daerah-daerah kayak gitu kan orangnya kan masih percaya tenang klinik ya, ibaratnya masalah yang gaib-gaib kayak gitu. Yang klinik ya. Klinik. Nah dibawalah teman gua ke orang yang ngerti lah, orang pinter kayak gitu kan. Bahkan ya orang pinter pokoknya macam Pak Kiai kayak gitu. Nah bapaknya itu orangnya ngomong, ini kamu kemarin habis ngapain kayak gitu, habis ngapain, terus di mana, dia teman gua ngomong ngapain ya, orang nggak ngapa-ngapain, enggak pokoknya pasti kamu habis ngapa-ngapain ini, habis main-main yang nggak bener kayak gitu kan. Apaan ya, oh ini kemarin saya cuman habis kencing di bawah pohon itu kayak gitu, di bawah pohon kapas tempatnya. Disitulah di tempat gua itu. Nah dekat kuburan berarti. baru tuh bapak-bapaknya ngomong, pantes ini kamu ngencingin yang nungguin pohon itu, terus dia nggak terima ngikut kamu, pengen nyelakain kamu kayak gitu. Ya lu aja gimana sih, lu kalau gua kencingin gimana, terima gak lu? Ya ke kamar dong. Kamar ya, gua kencingin gimana? Plak lo. Nggak kelihatan marah. Terus oh kayak gitu lah, terus gimana ya, kamu harus minta maaf kayak gitu. Cara minta maafnya gimana kayak gitu kan. Ya dia mau minta tukeran semacam tumbal apa. Kalau dia pingin itu selamat, dia pingin dia pokoknya minta ya kayak tumbal kayak gitulah, apalah nyawa lah kayak gitu. Nah kaget dong temen gua, masa kayak gitu kan, gara-gara kayak gitu. Nah, terus nego, dinego. Lucunya tuh setan minta digendong Sama sih temen gua. iya. Minta dibalikin ke situ, minta dari rumahnya dia. dari rumahnya temen gua. Bahkan dia datang sendiri ya, kenapa minta digendong ya? Tahu, bonceng sendiri. Datang sendiri. Dia bisa melayang kan, minta tinggal pulang terbang ya? aja. Minta digendong sama temen gua. Terus? Ya lucu sih, gua aja dengernya sampai ketawa. Terus ya itu dia bikin apa ya? Kesepakatan. Bikin itulah, tapi kan di rumahnya tetap bikin syukuran kayak gitu kan, bikin sesajen lah kayak gitu kan, buat inilah tukeran. Waktu itu motong, kalau nggak salah dia pakai ayam jago tapi yang putih semua tuh, yang ayam putih. Iya tahu. Itu potong terus terus udah tuh di temen gua gendong anterin ke tempat gua lagi. Emang kelihatan itu? Nggak tahu, tapi katanya sih emang berat. Dia capek banget katanya. Pakai motor ya? Pakai motor. Yang pasti bawaannya kayak dibendokin cewek gitu ya? Kayak cewek gimana gitu kan, berat-berat gimana gitu. Ada yang ganjil gitu. Tapi itu setan ya? Setan. Aduh ada gitu ya, setan ada yang ganjil gitu. Terus? Nah habis itu udah tuh ya gua sebel dong, gua udah ngingetin dianya nggak mau gitu kan. Nah habis itu udah tuh, habis itu kan pohonnya ditebang sama, berarti udah lama, setelah berapa lama itu? kurang lebih seminggu dari kejadian itu ditebang sama mbah gua tahu kan. Nah si cewek itu bolak-balik nangis mulu, katanya sih rumahnya kok kegusur ya, ditebang kayak gitu. Nah udah habis itu
biarin, udah dia ngilang sendiri. Oh, nggak ada nego lagi gitu. Nggak ada. Apa tadi pindah ke pohon kapas yang lain? Ngilang sendiri, mungkin ngumpul sama teman-temannya di makam kuburan kali. Ngekos di mana? Ngekos di mana? Sama PLPL ini. Apaan tuh? Ngekos bareng yang apa? Oh, yang setan yang nakal-nakal itu ya. Yang nakal-nakal gitu kan banyak. Yeah. Ya, udah ya, intinya pelajarannya pokoknya dimanapun kita berada, mau itu mau di mana, di kebun atau di apa, tempat-tempat yang nggak kita kenal lah. Intinya kita harus permisi, harus saling menghormati meskipun beda mereka dimensi ya? nggak nampak. Intinya kita kan percaya bahwa mereka itu ada ya. Kayak gitu. Intinya pokoknya kayak gitulah. Tapi teman lo asli akhirnya sembuh itu ya? Sembuh, temen gua nggak apa-apa sih. Oh, iya. Cuman buat pelajaran aja lah. Tapi kecelakaan itu ada hubungannya nggak sama dia ditempelin ini? Ada. Oh gitu. Kan emang itu mau si nyelakain cewek ya? emang mau nyelakain, dia ngikut. Oke. Ada. Ini buat pelajaran aja lah, buat pelajaran kita, buat itu. Tuh cerita dari gua. Oke. Lumayan ya. Lumayan. Ya balik lagi ya. Dimana bumi dibajak, di situ ayat dijunjung ya. Itu cerita dari gue ya yang lumayan buat pelajaran kita lah. Biar kita selalu jaga sopan santun. Nggak ungguh lah kalau orang Jawa bilang kan. Nggak ungguh. Mau sama manusia, mau sama hantu, sama mau ya pokoknya semua makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya lah. harus saling menjaga itu. Benar. Oke. Gimana buat hari ini? Ya, berarti kayaknya itu dulu ya. Itu dulu ya. Oh iya. Dari cerita Mas Dan. Jangan lupa nih buat teman-teman, pokoknya sebelum itu gua sama ya Kohar terima kasih banget nih buat pokoknya dukung terus channel kami biar kami bisa berkembang. Ya benar. Biar semakin bagus ya. Iya. Ya pokoknya kami biar bisa menghasilkan karya-karya ibaratnya cerita yang lebih horor lagi, lebih banyak cerita lagi lah. Buat teman-teman jangan lupa dulu ya subscribe, share, apalagi like ya, sama komen di channel kami Podcast Cerita Wengi. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung semua, yang udah support di belakang layar. Dan buat Mas Dega Prasetya sekali lagi ya. Buat Mas Dega Prasetya, pokoknya makasih banyak lah. Pokoknya ya itulah. Oke, kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah atau bahasa-bahasa yang mungkin tidak enak didengar. Oke gitu. Oke, udah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Sip.